Selamat berjumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersama-sama belajar firman Tuhan yang terdapat dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat 39 sampai 46. Saya akan bacakan. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Dalam kisah ini kita melihat bagaimana kehidupan Tuhan Yesus juga merupakan suatu perjuangan. Jadi hidup itu memang sebuah perjuangan. Dikatakan dia pergi menuju Bukit Zaitun. Pekerjaan Tuhan, dia berkeliling untuk memberitakan berita kelepasan, berita keselamatan, dan lain sebagainya. Tapi dia sempat mengadakan waktu untuk berdoa. Jadi saudara, dalam hidup kita juga demikian. Perjalanan hidup kita di tengah dunia ini, baik itu kita bekerja, baik itu pelayanan, kita membutuhkan doa. Kita kadang-kadang menghadapi satu hal yang berat, sebagaimana Yesus menghadapi hal yang sangat berat, yaitu dia harus menghadapi salib. Dia merasakan itu terlalu berat, sebab itu dia datang kepada Bapa. Dia berkata, kalau boleh cawan ini lalu, itu berarti satu derita yang luar biasa. Tetapi dia tahu bahwa dia harus menanggung itu. Namun dia minta kekuatan daripada Bapa. Dan puji nama Tuhan, saat itu Tuhan kirim malaikat untuk menguatkan Yesus, supaya Yesus tahan dalam penderitaan, dalam tantangan hidup. Demikian juga dengan kita. Kalau kita mau berdoa, datang kepada Tuhan, berat bagaimanapun juga, Bapa sanggup untuk datang dan menolong kita. Bahkan firman Tuhan mengatakan Roh Kudus disiapkan untuk menolong kita. Saat kita lemah, kita bisa dikuatkan. Saat kita tidak ada harapan, Tuhan bisa memberikan pengharapan. Waktu Yesus bergumul, dia berkata, "Biarlah semua itu bukan kehendakku, tapi biarlah kehendak Bapa yang jadi." Saudara-saudara, dalam perjuangan hidup, kita berjuang untuk mencapai titik yang penting, yaitu kehendak Bapa terjadi dalam hidup kita. Ini suatu perjuangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena kehendak diri kita itu seringkali bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tapi mari kalau kita rindu untuk melakukan kehendak Tuhan, mari kita datang berdoa. Karena disitulah kita mendapat kekuatan yang baru. Disitulah kita mendapat pimpinan yang baru. Sebagaimana Yesus, dia setelah berdoa, walaupun dikatakan sampai titik keringatnya seperti darah, itu menandakan perjuangan yang luar biasa untuk mencapai kehendak Tuhan. Sebab itu kalau kita juga dalam masalah yang berat, Tuhan sanggup memberi kekuatan untuk kita berdiri di atas kebenaran Tuhan dan kita menghadapi masalah hidup kita. Dikatakan saudara Tuhan, waktu setelah doa, dia melihat murid-muridnya tertidur. Memang manusia itu ada kelemahan, tapi Tuhan ingatkan kembali, "Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Marilah Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam perjuangan hidup kita berdoa supaya jangan kita jatuh dalam pencobaan. Jadi walaupun doa itu memang tidak mudah, tapi marilah kita menurut
bagaimana Yesus sudah memberi contoh dengan berdoa. Dia kuat, dia mampu untuk mengatasi pergumulan hidupnya. Sekian, Tuhan kiranya memberkati saudara sekalian. Amin.